Jo 88 bersama Neti dan rekan-rekan kita. Hari ini kasus daripada Abang kita Roji, aktivis tipikor, aktivis korupsi daerah Serge. Kita akan minta klarifikasi bersama rekan-rekan hukum kita, Bang Hendro. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Boleh nggak, Bang, dikonfirmasi atas kejadian berapa hari yang lalu dan saat ini? Oke, kejadian beberapa hari yang lalu itu terjadi pengeroyokan antara klien kita dengan OTK yang sebelumnya kita tidak mengenalnya. Jadi tanpa keterangan yang jelas, jadi pihak lawan itu mengatakan bahwasannya klien kita tuh mau dibunuh dan adanya penghentian untuk melakukan demo. Jadi artinya klien kita ini adalah seorang aktivis, dilarang untuk melakukan demo lagi. Terkait ada kasus-kasus terkait dengan kasus yang lain itu. Karena sebelumnya memang klien kita ini Roji melakukan tindakan aksi atas tindakan dana desa ya. Jadi selaku sosial kontrol masyarakat, Bang Roji dan rekan-rekan yang lain, juga aktivis-aktivis yang lain, kita harapkan untuk kekerasan itu kita perangi. Gimana Bang Roji, sehat? Nah, kalau kondisi hari ini seperti ini lah, Kak. Iya, tapi semangat terus dong. Insyaallah kita semangat. Ya, semangat ya, nggak takut nih. Insyaallah enggak. Apa kedepannya harapan kepada rekan-rekan kita, adik-adik kita selaku aktivis? Kita hari ini sampaikan bahwasanya ke kawan-kawan aktivis, baik itu aktivis bergerakan anti korupsi, lingkungan dan segala macamnya, jangan pernah khawatir dan takut ketika kita menyuarakan sebuah kebenaran. Itu yang paling penting, jangan pernah takut, karena kebenaran suatu saat akan menemukan jalannya sendiri. Kalaupun hari ini resiko-resiko yang kita terima adalah bagian dari konsekuensi yang sudah kita pikirkan sejak awal. Namun dari itu juga kita tidak boleh untuk bersepele dengan keadaan apapun. Kita tetap harus lebih waspada, kita harus tetap juga lebih hati-hati melihat mana kawan mana lawan. Hari ini kita sampaikan bahwasanya tindakan kekerasan yang terjadi hari ini, jika ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi pada rekan-rekan yang lain, pada aktivis-aktivis yang lain, pada kawan-kawan pergerakan yang lain. Harapan kami hari ini, pihak kepolisian serius menangani ini, serius dalam mengungkap baik pelaku, terutama aktor dalang dibalik kekerasan yang saya alami. Tepat 2 malam yang lalu, kurang lebih, yang kita sudah laporkan ke Polres Sedang Bedage. Terima kasih. Dan ini Bang, kok ada infus apa semua? Ini dari rumah sakit, ya kan Bang? Iya, kebetulan karena saya merasa saya merasa terancam dengan kondisi saya, dengan kondisi rekan-rekan, dengan terancamnya jiwa. Saya merasa terancam jiwa saya. Kenapa? Karena rekan-rekan saya juga di luar masih diteror, masih diikuti oleh orang-orang yang tidak mereka kenal, sampai mereka harus berlindung, menumpang di rumah orang untuk menghindari. Kemudian saat kita di rumah sakit pun hari ini kita ngerasa tidak aman. Kenapa? Karena kita ngerasa hari ini laporan yang kita sampaikan kemarin itu kita rasa macam diabaikan. Lambat ya. Lambatnya mungkin ada progres, kita pahami ini ada progres. Namun ketika kita sudah laporkan, tetapi dugaan kita kelompok-kelompok pelaku itu masih berani melakukan teror-teror itu. Ini kan sangat disayangkan sebenarnya. Ada apa ini sebenarnya? Kita sudah laporkan pada pihak yang berwajib, yang berkompeten menangani permasalahan hukum. Kita sudah laporkan. Tepat setelah kejadian malam subuh kita sudah laporkan, tepat jam 3 kurang lebih, kita laporkan ke Polres. Tetapi sampai hari ini teror-teror itu masih terjadi. Apakah pihak Polres tidak ada tanggapannya, Bang? Sepertinya diam-diam saja atau? Kalau tanggapan sampai kemarin kita belum mohon maaf, kita belum pernah juga setelah BAP yang pertama, kita belum pernah dipanggil. Kemudian kita juga belum tahu nih saksi yang kita ajukan kemarin sudah pernah dipanggil atau belum. Nah, ketika dalam konteks ini, ketika saya merasa kenyamanan saya di rumah sakit untuk beristirahat, merasa tidak nyaman, terganggu, terancam, rekan-rekan saya juga terancam di luar.
saya khawatir dengan keselamatan jiwa saya, maka saya putuskan untuk lari dari rumah sakit untuk menyelamatkan jiwa saya, bukan lari dari tanggung jawab saya sebagai pasien. Tidak, sebagai pasien kita akan tanggung jawab diselesaikan, nah, segala biayanya kita selesaikan. Tapi untuk menyelamatkan jiwa saya beranikan diri untuk pergi dari sana. Yes. Mencari perlindungan hari ini ke Polda Sumatera Utara, yang harapannya ini menjadi atensi khusus untuk Polda, kemudian juga untuk Kapolri yang baru. Kenapa? Sesuai dengan slogan Kapolda dan juga Kapolda Sumut, tidak ada tempat untuk kejahatan di Sumatera Utara, tidak ada tempat untuk premanisme hari ini di Sumatera Utara. Jadi harapan kita hari ini, slogan itu benar-benar ditegakkan, jangan hanya sebatas label saja. Tapi tadi kan pihak Polda sudah ada ngasih solusi jalan keluar. Menurut Abang gimana? Kita akan ikuti sesuai dengan tadi kita diskusi dengan kuasa hukum. Kita akan ikuti mekanismenya, prosedurnya. Artinya ketika ini harus kita misalnya memberikan keterangan lagi selanjutnya, atau harus nanti gelar perkara atau apapun itu, kita ikuti prosedurnya. Tetapi kita juga hari ini tetap menyampaikan bahwasanya meminta kami, saya pribadi sebagai korban, pelapor, nyaman, aman, tentram, sesuai dengan polisi sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Itu saja. Dan ini rekan-rekan kita dari Peradi Sumut ya Bang ya? Radin Sumut, Indonesia. Advokat Indonesia. Coba Abang ada kasih Irwansyah ya Bang, Irwansyah Rambi. Ini Abang kita yang ganteng nih. Ini juga Bang Endro, juga rekan-rekan kita yang lain. Semangat terus ya Bang. Siap. Apa Bang Semangat. kita harapannya untuk kasus-kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Irwansyah Rambe. Sebelah kanan itu Pak Hendro, sebelah kiri ada Pak Jeffrey, Pak Bambang, dan tim-tim yang lain. Iya. Bahwa kami dari Pradin, Perkumpulan Advokat Indonesia, mempunyai konsentrasi kemudian namanya Pos Baku Madin, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Pos Baku Madin ini fokus kepada pendampingan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum, pendidikan hukum, dan pengayoman terhadap masyarakat. Terkait hal ini, Bang Roji sebelah kiri saya itu termasuk anggota dari konsentrasi kami dari OBH, organisasi bantuan hukum kami. Jadi kami dari Pradin dan organisasi bantuan hukum Pos Baku Madin siap mendampingi sampai dengan perkara dan peristiwa hukum ini tuntas. Kami Pradin siap, sekali lagi, siap untuk mendampingi sampai dengan perkara ini tuntas. Peristiwa pidana sudah diceritakan tadi oleh Bapak Roji, Bang Roji, namun nanti kami konfirmasi. Hari ini kami bertolak ke Polres Sergei dengan adanya informasi untuk bertemu dengan Kasat. Kami akan sampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari kepolisian, apa yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai kuasa hukum, dan apa hak dan kewajiban korban sebagai korban yang dalam hal ini. Demikian sementara. Itu tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami juga, Bang Hendro sebagai kuasa itu. Kita terima kasih banyak Bang, semangat terus bantu masyarakat. Siap. Dan kita harapkan kepada Bapak Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit, tolong Pak, 8 statement yang Anda sampaikan sebagai Kapolri untuk seluruh masyarakat Indonesia ditindaklanjuti.